Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halan wasalan jami'an. Perkenalkan, nama Ana Clara Putri. Di sini Ana akan menjelaskan materi masdar. Oke, apa itu masdar? Masdar huwa ma dalla ala makna mujarrodin minaz zamani. Masdar itu yakni isim yang menunjukkan artian tidak dikenakan masa. Jadi masdar itu tuh gak akan dikaitkan oleh waktu. Mithlu adlun, ijtima'un, ikromun. Oke, setelah kita mengetahui apa itu masdar, selanjutnya kita akan memasuki materi yang pertama, yakni masdar fi'il 3 huruf. Masdar fi'il 3 huruf tidak mempunyai kaidah tertentu, namun mempunyai bentuk-bentuk yang beragam. Nah, ada beragam tanpa adanya rumusan. Masdar fi'il 3 huruf ini hanya diketahui dengan samai atau merujuk ke kitab bahasa. Namun, ada beberapa wazan yang biasa dipakai bagi masdar fi'il 3 huruf. Yang pertama itu ada wazan fi'alatun yang menunjukkan ke profesi, contoh sinaatun, ziro'atun, tijarotun, yang mana wazan-wazan ini menunjukkan profesi, industri, pertanian, perdagangan, seperti contoh yang tertera. Lalu yang kedua ada wazan fa'alani. Wazan fa'alani ini menunjukkan makna keguncangan seperti gholayani yang artinya bergejolak, dawaroni yang artinya rotasi, tawafani yang artinya perputaran. Selanjutnya ada wazan fa'latun yang menunjukkan warna. Contohnya khudratun artinya hijau, suf yang artinya kuning, atau contoh lain humratun yang artinya merah. Artinya wazan fa'latun itu menunjukkan warna. Terus selanjutnya yang keempat ada wazan fu'alun yang menunjukkan kepada penyakit dan suara. Contoh, nubahun yang artinya suara anjing, bukaun yang artinya influenza, zukamun yang artinya tangisan, dan su'alun yang artinya batuk. Oke, lanjut ada wazan fi'ala. Wazan fi'ala ini menunjukkan kepada penolakan. Jadi sesuatu penolakan itu menggunakan wazan fi'ala. Contohnya apa? Contohnya iba'a artinya enggan, nifaro yang artinya menghindar, itaba yang artinya mencerca, dan iyada yang artinya berlindung. Nah, tadi masdar fi'il 3 huruf itu ada terkait atau terikat pada beberapa wazan. Namun, apabila masdar tidak menunjukkan kepada salah satu wazan atau makna yang telah disebutkan tadi, maka biasanya mengikuti wazan seperti berikut, yaitu yang pertama fi'il mutadi dan fi'il lazim. Fi'il mutadi apa? Yaitu fi'il yang membutuhkan maf'ul. Nah, wazannya apa? Yaitu wazan fa'lun. Contohnya apa? Sam'un, mendengar, fathun, membuka, fahmun, memahami gitu. Terus yang kedua ada fi'il lazim. Fi'il lazim itu kan fi'il yang tidak membutuhkan maf'ul bih gitu ya. Nah, dia menggunakan wazan apa? Yang pertama ada fu'ulun. Contohnya yaitu qa'ada, qu'udun, lalu jalasa, julusun, tola'a, tulu'un, sajada, sujudun. Terus yang kedua menggunakan wazan apa gitu? Yang kedua itu ada wazan fu'ulatun. Contohnya apa? So'ba menjadi su'ubatun, adzaba menjadi udzubatun, dan lain-lain. Baik, selanjutnya itu ada masdar fi'il 4 huruf. Masdar fi'il 4 huruf ini kiasi dan wazan-wazannya berbeda sesuai bentuk fi'ilnya gitu. Yang pertama itu apabila fi'ilnya berwazan af'ala, maka masdarnya berwazan if'alun. Contohnya apa? Ankaro, masdarnya menjadi inkaron. Terus juga akroma, masdarnya menjadi ikroman. Abeko, masdarnya menjadi ibkoan. Jadi apabila fi'il yang berwazan af'ala, maka wazan masdarnya itu mengikuti wazan if'alun. Namun apabila fa fi'ilnya huruf wawu atau bina misal, contoh audoa, auqofa, maka wawunya itu dirubah menjadi ya ketika menjadi masdar. Contohnya auqofa, masdarnya menjadi iqofan. Lalu contoh yang kedua audoha, masdarnya menjadi
idohan. Jadi wawu tadi bina misalnya ini, huruf wawunya tadi ini diganti menjadi huruf ya ketika diubah bentuknya menjadi bentuk masdar. Nah, gimana kalau bina ajwaf apabila fi'il mu'tal ain gitu ya? Contohnya apa? Aqoma atau atola, maka masdarnya itu dengan mengkasrohkan huruf pertama dan menambahkan ta tamarbutoh pada akhir. Nah, contohnya apa dari fi'il mu'tal ain, yaitu contohnya tadi aqoma, maka masdarnya menjadi iqomatan dengan mengkasrohkan huruf pertama yaitu alif, lalu di akhirnya ditambahkan ta tamarbutoh menjadi iqomatan. Atola, masdarnya menjadi itolatan. Lalu selanjutnya yaitu apabila fi'il berwazan fa'ala dengan ada tasydid gitu ya di huruf ainnya, ain fi'ilnya, maka masdarnya mengikuti wazan taf'ilan. Contohnya apa? Darroba menjadi tadriban. Nasako menjadi tansikon. Pada contoh darroba itu di ain fi'ilnya yaitu pada huruf ro gitu ya, ada tasydid, maka dia mengikuti wazan taf'ilan menjadi tadriban. Selanjutnya itu ada apabila fi'il mu'tal akhir, contohnya ghoto, zakka, maka masdarnya mengikuti wazan taf'ilatan. Contohnya apa? Zakka, masdarnya gimana? Menjadi tazkiyatan. Ghoto, masdarnya menjadi ta'tiyatan. Lalu apabila fi'il mahmuz akhir, maka masdarnya berwazan taf'ilatan ataupun taf'ilan. Contohnya apa? Contohnya ada jaza'a menjadi tajzi'an atau tajzi'atan. Gitu. Selanjutnya ya ini apabila fi'il wazan fa'ala, maka masdarnya mengikuti wazan fi'alan ataupun mufa'ilatan. Contohnya apa? Contohnya qotala, masdarnya menjadi kitalan ataupun muqotalatan. Afwan. Terus contoh yang kedua, hasaba. Masdarnya bagaimana? Yang menggunakan wazan fi'alan menjadi hisaban ataupun wazan mufa'ilatan menjadi muhasibatan. Lalu yang terakhir itu apabila fi'il berwazan fa'lala, maka masdarnya mengikuti wazan fa'lalatan ataupun fi'lalun. Contohnya zakhrofa, maka masdarnya menjadi zikhrofun atau zakhrofatan. Contoh yang kedua, zalzala, maka masdarnya jadi bentuknya seperti zilzalun ataupun zalzalatun. Baik, materi yang ketiga yaitu masdar fi'il 5 dan 6 huruf atau biasanya disebut fi'il khumasi dan sudasi. Nah, pada masdar-masdar fi'il 5 dan 6 huruf ini, yang pertama, apabila fi'il 5 dan 6 huruf ini diawali dengan hamzah wasol, ya, maka masdarnya berwazan seperti fi'il madinya dengan mengkasrohkan huruf ketiga dan menambahkan alif sebelum akhir. Contohnya ijtama'a. Ijtama'a ini kan fi'il 5 huruf ya. Ada alif, ada jim, ada ta, ada mim, dan ada ain. Maka masdarnya itu dengan mengkasrohkan huruf ketiganya itu berarti huruf ta dan menambahkan alif sebelum akhir. Huruf sebelum akhirnya itu adalah huruf mim, maka jadi ijtima'an. Lalu istakbala itu ada 6 huruf, maka masdarnya menjadi istiqbalan. Lalu yang kedua, apabila fi'il diawali dengan tak tambahan, maka masdarnya berwazan seperti fi'il madinya dengan mendomakan huruf sebelum akhir. Contohnya apa? Contohnya taqaddama. Taqaddama itu kan fi'il yang diawali dengan tak tambahan. Maka taqaddama ya taqaddamu ya. Taqaddamu. Maka masdarnya itu dengan menambahkan mendomakan huruf sebelum akhir. Yang awalnya tadi taqaddama ya taqaddamu, maka menjadi taqadduman. Terus ta'allama ya ta'allamu. Masdarnya gimana? Ta'alluman dengan mendomakan huruf sebelum akhir.
Oke, materi selanjutnya itu ada tentang masdar mimi. Apa sih masdar mimi? Masdar mimi adalah masdar yang diawali dengan mim tambahan dan memberikan makna masdar itu tersendiri. Nah, adapun cara pembentukan masdar mimi yaitu yang pertama, apabila berasal dari fiil sulasi, fiil 3 huruf, maka masdar miminya mengikuti wazan maf'alan. Contohnya apa? Seperti kata nasoro, fiil mudhari'nya yansuru, maka masdar miminya menjadi mansoron. Lalu yang kedua, apabila berasal dari fiil ghair sulasi, berarti bisa fiil rubai, khumasi, sudasi, pokoknya bukan dari 3 huruf asalnya. Maka masdar miminya mengikuti wazan fiil mudhari'nya disertai dengan penggantian huruf mudhari'ah, mengganti huruf mudhari'ah dengan huruf mim yang didomahkan dan huruf sebelum akhir difatahkan. Contohnya di sini apa? Dahroja, yudah riju. Maka masdar miminya menjadi apa? Mudah rojatan. Tadi kan fiil mudhari dari dahroja itu adalah yudah riju. Nah, huruf mudhari'ah di sini kan adalah huruf ya. Ya-nya ini diganti dengan huruf mim. Lalu sebelum akhir difatahkan, huruf sebelum akhir itu adalah huruf ro. Maka ro-nya di sini difatahkan menjadi mudah rojat. Oke, pembentukan yang terakhir pada masdar mim itu terkadang juga diberi ta marbutoh di akhirnya, contohnya mafsadatan, maslahatan, dan lain-lain. Lanjut, masdar yang kelima ada masdar sinai. Masdar sinai itu masdar isim yang diikuti dengan ya nisbat dan tak taknis agar menunjukkan arti masdar itu tersendiri. Ya nisbat di sini berarti ia yang mensifati. Contohnya apa? Dari kata insanun menjadi insaniyatun yang artinya kemanusiaan. Islamun, Islam menjadi islamiyatun yang artinya islami. Lalu apa contoh yang lain? Hurun, merdeka. Masdarnya apa? Hurriyatun, kemerdekaan. Lalu masdar yang ke-6 dan yang ke-7 itu ada isim maroh dan isim hayat atau masdar maroh dan masdar hayat. Masdar maroh itu adalah masdar yang menunjukkan bahwa pekerjaan itu terjadi hanya satu kali saja. Contohnya apa? Contohnya akal tu aklatan. Saya makan sekali saja. Terus contohnya apa lagi? Dorobatan. Aku memukulnya sekali saja. Nah, dorbatan di sini adalah masdar marroh gitu ya. Terus yang kedua ada masdar hayat atau isim hayat, yaitu masdar yang menunjukkan tentang macam pekerjaan pada saat pekerjaan itu terjadi. Nah, contohnya apa di sini? Nazartu ilaihi nizratal hajiri. Aku melihatnya dengan penglihatan yang ragu. Atau jalas tujil satal ulama'i, aku duduk seperti duduknya ulama. Nah, di sini maka masdarnya yaitu jilsata. Selanjutnya ada masdar sori dan masdar muawal. Masdar sori ini masdar yang disebutkan di dalam kalimat sebelumnya. Jadi contoh-contoh masdar yang telah disebutkan tadi itu termasuk masdar sori. Oke, sekarang adalah masdar muawal. Masdar muawal itu biasanya masdar yang tidak disebutkan tetapi dapat dipahami dari kalimat. Masdar muawal itu biasanya terdiri dari yang pertama itu ada an plus fiil, yang kedua ada ma plus fiil, dan yang ketiga ada isim, ana, isim, dan khobarnya. Yang pertama ada an plus fiil. Pada contoh di sini, awal katanya itu adalah uridu muqabalataka. Maka jika diubahkan menjadi masdar muawal menjadi uridu an uqabalaka yang artinya aku ingin bertemu denganmu. An di sini bertemu dengan aqabala. Nah, menjadi masdar muawal. Terus yang kedua ada ma plus fiil. Contohnya apa? Yasuruni ma amilta. Menyenangkan aku apa yang engkau kerjakan. Asalnya itu yasuruni amaluka. Bila diubah menjadi ke masdar muawal maka menjadi yasuruni ma amilta. Lalu bentuk yang ketiga dari masdar muawal yaitu an plus ismuha plus khobaruha. Contohnya apa? Hadafahu annahu yanjahu fil imtihan, artinya tujuannya adalah bahwasanya ia ingin lulus dalam ujian. Asal kalimatnya itu adalah hadafahu najahuhu fil imtihan. Jika kita ubah menjadi ke masdar muawal maka menjadi hadafahu annahu. Nah, anna itu huruf annanya gitu ya. Terus yanjahu fil imtihan. Yanjahu itu menjadi isimnya dan fil imtihan menjadi khobarnya. Nah,
Masdar mu'awwal ini di-i'rab seperti i'rab masdar sharih yang ia tempati, begitu. Sehingga masdar mu'awwal bisa menjadi mubtada, khobar, fa'il, naibul fa'il ataupun maf'ul bih. Oke, selanjutnya kita akan membahas amalnya masdar. Masdar bisa beramal seperti amal fi'ilnya, yaitu merofakkan fa'il dan menasabkan maf'ul bih. Nah, masdar ini bisa beramal pada dua tempat. Yang pertama, menggantikan fi'il. Contohnya, tarkal ihmala, tinggalkanlah kesia-siaannya. Awalnya itu, kalimatnya itu ya utrukul ihmala. Jadi tarkan di sini itu menggantikan fi'il amar gitu ya. Terus yang kedua, bisa disiratkan oleh an plus fi'il atau ma plus fi'il. Contohnya, ajibtu min syurbi zaidil asala. Bisa kita letakkan an plus fi'il gitu ya pada posisi masdar, kemudian kita katakan ajibtu min an yashroba zaidul asala. Asala diirabkan sebagai maf'ul bih bagi masdarnya. Nah, pada contoh di sini apa an plus fi'ilnya, yaitu an yashroba. Terus masdarnya yang mana? Asalah, begitu. Thayyib, yumkin hadza minni. Semoga ilmu yang Ana sampaikan bisa bermanfaat. Lebih dan kurangnya Ana minta maaf. Syukron lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.